Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, selalu berhemat energi. Sudah siap belajar bersama? Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Selanjutnya, kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah yang pertama, melalui media daring, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi setelah belajar hari ini, anak kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Selanjutnya, kita akan langsung menuju ke materi. Materi hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Kita cari tahu. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi kalau ada teks, di situ ada topik yang dibahas, maka itu adalah gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung apa? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung ini adalah informasi tambahan dari gagasan pokok. Langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Ini adalah langkah-langkahnya supaya kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah bacalah teks dengan saksama. Jadi kalau ada teks dibaca dengan teliti, dengan cermat, dicari tahu maksud dari teks tersebut apa. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Jadi kita cermati, kita cari tahu apa kalimat intinya, apa yang dimaksud dari teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Jadi, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus cari tahu kalimat utama dan kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu kalimat utama dan kalimat penjelas itu apa. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama. Kalimat utama biasanya terletak di bagian awal, bagian akhir, atau awal dan akhir kalimat. Jadi kalimat utama ini adalah pokok pikiran dari sebuah teks atau ide pokok utama. Biasanya kalimat utama ini ada di awal, ada juga di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Jadi kalimat penjelas ini penjelasan dari kalimat utama yang tadi. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, Ibu berikan contoh. Nah, di sini ada sebuah teks, ada sebuah paragraf yang judulnya batik. Kita baca bersama-sama ya. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan.
kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, langkah pertama kita harus cari tahu kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks ini. Bagaimana? Nah, yang bergaris merah ini dia adalah kalimat utama. Dari mana kita tahu? Karena pada kalimat ini menjelaskan secara umum bahwa batik itu merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya mana? Kalimat penjelasnya adalah yang bergaris biru ini. Jadi, yang bergaris biru ini adalah penjelasan dari yang bergaris merah. Maka dia garis biru adalah kalimat penjelas. Kalau kita sudah temukan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Yang pertama, kalimat utamanya adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Berarti gagasan pokoknya apa? Karena di sini menjelaskan batik adalah kain tradisional asli Indonesia. Jadi gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Mudah ya? Selanjutnya, nah, kalimat penjelas tadi ada 4 kalimat. Maka gagasan pendukungnya itu bisa lebih dari 1. Kalimat penjelas yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin. Di sini berarti menjelaskan tentang cara mencetak atau membuat kain batik. Berarti gagasan pendukungnya apa? Cara membuat kain batik. Sekarang kalimat penjelas selanjutnya. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti gagasan pendukungnya apa? Di sini bercerita asal kain batik. Berarti gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik. Kalimat penjelas selanjutnya, di sini kalimat penjelas 3 dan 4 dijadikan satu karena pada intinya maksudnya sama. Seiring berjalannya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dari 2 kalimat ini akan mendapatkan satu gagasan pendukung. Maksudnya apa? Gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya adalah di sini menceritakan tentang penyebaran kain batik. Jadi gagasan pendukungnya adalah persebaran kain batik atau penyebaran kain batik, sama saja. Nah, bisa ya? Kalau sudah paham tentang contohnya, kita langsung ke evaluasi. Kita akan latihan soal menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 4 nomor 2 saja lah. Nomor 2 saja, nomor 1-nya kada usah. Langsung tulis jawabannya saja di buku tulis tematik. Oke? Bisa ya? Pasti bisa. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.